Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi untuk pembelajaran e-learning. Nah, tidak terasa ya, sudah sampai di pertemuan yang ketiga atau topik yang ketiga. Setelah kemarin itu mungkin kita ulas sedikit ya. Jadi yang pertama itu adalah kita coba membahas tentang bagaimana cara kita menjadi seorang guru. Apa mindset yang harus kita kembangkan menjadi seorang guru. Yang kedua, kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana jenis-jenis dari e-learning, ada sinkronus, ada asinkronus seperti itu. Nah, kita masuk di pembelajaran yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita akan coba mengulik lebih jauh ya tentang bagaimana toh untuk perjalanan pengembangan e-learning. Jadi kita akan coba melihat sebenarnya e-learning itu digunakan seperti apa tuh. Kemarin kita udah ada teorinya yang di pertemuan kedua, ada topik yang kedua. Yang ketiga ini kita coba untuk lebih mengembangkan bagaimana penerapan langsung dari e-learning, bagaimana penerapan atau implikasi pengembangan dari e-learning itu sendiri secara langsung. Apa yang sebenarnya kita itu pernah nggak sih seperti itu, atau mungkin kita nggak sadar aja, atau mungkin hal apa sih yang termasuk dalam e-learning, seperti itu. Nah, kita akan coba bahas di topik yang ketiga ini. Nah, secara umum ya, untuk e-learning itu identik dengan dua teori belajar atau dua metode pembelajaran. Yang pertama tentu pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang sudah kita tahu ya bahwa memang jarak kemudian waktu itu tidak jadi satu. Jadi ya kita ada terkendala jarak, terkendala waktu, tetapi tetap kita adakan pembelajaran. Jadi digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah blended learning. Blended learning itu adalah blended itu secara bahasa artinya adalah mencampur. Nah, learning itu adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dicampur. Campuran seperti apa? Campurannya itu adalah campuran antara pembelajaran yang ada di kelas secara langsung, secara tatap muka secara langsung, offline seperti itu, dengan online. Nah, itu adalah tren yang sudah kita mungkin beberapa waktu atau mungkin kita pernah merasakan sendiri ya di beberapa dosen yang pernah mengajar kita. Karena memang sistemnya nggak cuma sebatas mungkin online semua, tidak, ataupun offline semua juga tidak. Jadi ada mix antara online dan offline. Nah, itu yang namanya blended learning. Seperti apa? Kita coba pelajari lebih jauh tentang dua teori belajar ini. Nah, untuk undang-undang, jadi kita bisa memilahnya ya. Jadi kita tarik dari dasar undang-undangnya. Sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu sudah ditetapkan dalam undang-undang seperti itu tahun 2023 bahwa memang ini pembelajaran jarak jauh itu adalah memang menggunakan multi media. Ada komunikasi, ada informasi, ada visual, dan seterusnya. Jadi memang penerapan PJJ atau pembelajaran jauh ini basicnya sudah menggunakan perangkat multimedia. Multimedia itu multi artinya itu adalah medianya multi itu banyak. Jadi kalau mungkin kalau kita bahasanya, kalau kita menelpon itu kan hanya suara. Tetapi kalau kita menggunakan menelpon dan melihat video dengan orang lain, itu nggak cuma audio, tapi kita juga ada videonya atau visualnya. Itu sudah termasuk dalam multimedia. Multimedia itu adalah media yang kita gunakan untuk komunikasi, itu lebih dari satu. Bisa audio visual ataupun ditambah-tambah dengan yang lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran e-learning dan memang basic untuk pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh sesuai dengan undang-undang. Nah, ini undang-undangnya ya, PP nomor 17 tahun 2010 dan Permendikbud tahun nomor 109 tahun 2013 sudah tertera di dalam undang-undang di Indonesia.
Kemudian ini juga jadi hal yang perlu kita tahu nih. Jadi selain juga dari dasar hukum di Indonesia, ada ahli Moore dan Cashley itu sudah juga merumuskan apa toh yang dimaksud dengan pembelajaran jarak jauh itu. Nah, yang pertama itu adalah pembelajaran yang terencana, pembelajaran yang eh, kalau kalau kita mau melakukannya itu harus terencana. Contoh nih, seorang guru itu merencanakan akan mengadakan Zoom meeting pada jam tertentu seperti itu, atau mungkin pada hari tertentu dan jam tertentu. Maka itu sudah terencana. Jadi tidak apa ya, tidak bisa pembelajaran jauh itu tidak terencana. Harus terencana dari awal. Karena jarang sekali pembelajaran jauh-jauh ya. Mungkin kalau kita nelpon orang bisa dadakan. Cuma kalau pembelajaran ya ini konteksnya adalah antara ada guru ada murid seperti itu pasti harus terencana. Kapan tanggalnya, kapan waktunya, seperti itu. Karena memang ya kita harus mensinkronkan nih. Mungkin yang pihak muridnya mungkin ya kita ada di Indonesia bagian barat WIB. Kemudian murid kita atau anak didik kita ada di WIT atau waktu Indonesia Timur. Kan selisihnya 2 jam tuh. Maka ada sinkronisasi waktu. Nah, oleh karena itu tentu PJJ ini perlu terencana, baik waktunya dan mungkin waktu itu adalah hari dan jamnya seperti itu. Yang kedua tentu pasti terpisah, dosen mahasiswa pasti terpisah. Yang ketiga adalah terencana instruksional khusus, karena memang tentu kalau jenengan mau mengajar jadi seorang guru itu perlu untuk memahami tentang perencanaannya, bagaimana materinya, bagaimana penyampaiannya. Tentu kita sudah pelajari bahwa pembelajaran itu tidak hanya fokus ke materi tapi aktivitas. Aktivitas itu didukung dengan pengalaman dan interaksi. Jadi kita harus menanamkan nih, walaupun ini PJJ tetap harus ada pengalaman yang didapatkan dan juga interaksi. Itu penting sekali dalam pendidikan, baik untuk mungkin offline ataupun online seperti PJJ. Dan tentu PJJ ini menggunakan teknologi. Sehingga kalau kita bisa tarik garis ya, bahwa PJJ itu jauh terpisah, baik ruang dan waktu. Ini adalah definisi dari pembelajaran jarak jauh, baik dari undang-undang di Indonesia ataupun dari ahli yang ada di luar negeri, seperti itu. Nah, ini ada ciri-ciri PJJ yang mungkin kita bisa lihat nih. Secara umum mungkin hampir sama dengan apa yang sudah dirumuskan di undang-undang ataupun ahli-ahli di luar negeri. Ada perbedaan ruang dan waktu, perbedaan yang tidak memungkinkan kalau bertemu langsung lah, seperti itu. Pasti ada seperti itu. Kemudian tentu menggunakan teknologi. Teknologi ini untuk apa? Untuk menyambungkan, untuk menghubungkan, untuk membuat jarak dan waktu itu tidak terasa, seperti itu. Tetapi memang harus kita tahu dulu bahwa PJJ ini itu harus atau memungkinkan menggunakan banyak media atau multimedia. Jadi jangan pikir multimedia itu adalah ruangan ya, bukan. Tapi multimedia adalah definisi yang menggambarkan media yang digunakan itu tidak hanya satu, tidak hanya audio aja, bisa aja dengan visual ataupun yang lain seperti itu. Tapi lebih dari satu media. Nah, PJJ itu juga bisa tanpa guru. Jadi walaupun ada guru, tanpa guru itu dalam arti gini, bukan berarti gurunya tidak ada, tapi gurunya tidak langsung bertemu langsung. Nah, itu salah satu ciri-ciri PJJ. Walaupun yaitu kan ada sinkron dan asinkronus. Sinkronus itu adalah bertemu secara langsung menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Tapi bisa saja asinkronus dengan memberikan tugas seperti itu kepada mahasiswa seperti itu yang bisa dikerjakan tidak langsung bertemu, tapi bisa dikerjakan dan ada deadline-nya. Jadi tidak langsung bertemu secara langsung. Kemudian bergantung pada penggunaan bahan ajar. Jadi bahan ajar itu penting ya. Seperti video ini, ini adalah bahan ajar yang saya gunakan untuk mengajar, tentu e-learning. Kalau ya ini adalah kita kan terbatas ya, misalnya mungkin asumsinya kita itu tidak dalam satu dan tidak mungkin bertemu, maka tentu dengan video seperti ini bahan ajar yang saya
dibuat seperti ini digunakan untuk membuat pembelajaran itu lebih bisa dirasakan oleh siswa. Ingat ya, bahwa pembelajaran itu harus ada pengalaman dan juga harus ada interaksi. Dan walaupun mungkin ini bahasanya asinkronus ya, karena jenengan juga tidak tahu dan tidak bisa berinteraksi langsung dengan saya. Seperti itu. Oke, yang kelima itu adalah proses dikelola oleh lembaga, bukan mandiri. Jadi biasanya e-learning itu kita tidak buat sendiri ya, tapi dikelola oleh seseorang. Walaupun mungkin jenengan menggunakan contohnya Google Classroom, itu yang penyelenggaranya ada oleh Google seperti atau Microsoft seperti itu. Tapi jarang sekali ini digunakan. Karena kenapa? Karena yang kita punya media yang kita bikin sendiri itu tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan e-learning. Karena e-learning itu banyak kebutuhannya. Harus bisa audio, bisa visual, harus bisa di-share YouTube, link YouTube-nya. Kalau itu tidak bisa. Kalaupun kita menggunakan media yang ada, media sosial, itu tetap ada lembaga yang mengelola. Oke, baik mungkin e-learning sendiri kalau di UPI ada, ataupun dengan menggunakan media-media yang sudah ada seperti atau WhatsApp ataupun yang lain. Yang terakhir adalah memberi kebebasan belajar pada siapapun, kapanpun. Ini jelas sekali karena kita pembelajaran jarak jauh. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah proporsi yang bisa kita lihat nih. Jadi kita itu harus tahu sebenarnya proporsi online itu seperti apa. Nah, kalau sudah masuk dalam, jadi gini, online dan blended itu beda. Ya, ini di 30% sampai 79%. Itu beda. Maksudnya gini, kalau masih ada pertemuan langsung ya, mungkin bisa diingat-ingat ya. Mungkin saya ulangi juga perkataannya. Kalau masih ada pertemuan langsung dengan siswa, itu bukan online, tapi blended learning. Jadi blended itu menggabungkan antara online dan offline. Jadi masih jadi satu tuh. Tapi kalau sudah full online, tidak pernah bertemu secara langsung, menggunakan media untuk berhubungan, itu pembelajaran online. Jadi harus membedakan nih. Jangan menganggap e-learning itu ya online. Padahal kadang-kadang mungkin gurunya atau dosennya bertemu langsung. Ya, itu bukan online. Seperti itu. Sehingga perlu kita pahami bahwa pembelajaran online itu full online. Mungkin yang jenengan kursus di beberapa, mungkin jenengan jenengan full online, satu semester full online itu adalah online. Tapi kalau ada bertemunya, setengah pembelajaran, setengah semester itu online, setengah semester itu bertemu langsung, ataupun hanya 1 atau 2 pertemuan saja untuk offline, itu termasuk dalam blended learning. Seperti itu. Itu jadi harus dipahami nih, jangan sampai kita bingung atau menganggap bahwa e-learning itu pasti online. Beda ya. Blended learning, e-learning itu bisa dibagi dalam blended learning atau online. Nah, online itu full tidak bertemu secara langsung ya, secara fisik. Tapi kalau blended learning itu masih ya menggabungkan antara online dan offline seperti itu. Itu harus kita pahami sebagai bagian dari ini. Nah, e-learning yang akan kita laksanakan seperti apa? Apakah kebijakannya itu setengah online, setengah offline, atau full online? Mungkin kemarin di pas pandemi itu kita full online ya, karena memang tidak memungkinkan. Maka itu namanya pembelajaran online, bukan blended learning seperti itu. Itu adalah ciri-cirinya. Kemudian kita lihat lagi ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, itu ada beberapa yang perlu kita ketahui tentang pengembangannya. Untuk pertama, adalah generasi pertama itu ini kita coba lihat secara sejarah seperti itu. Itu adalah bahan ajar tekstual melalui jasa pos. Jadi dulu itu memang belum ada teknologi sekencang sekarang. Ada internet, ada platform yang kita gunakan untuk mengirim materi. Dulu itu menggunakan pos. Itu apakah online? Bukan, tapi pembelajaran jarak jauh. Jadi generasi pertama itu menggunakan pos. Jadi dikirim mungkin dari sini ke Belanda itu menggunakan pos seperti itu. Oke, itu adalah bagian generasi yang pertama ya. Jadi generasi pertama seperti itu.
Ini karena memang ya sesuai dengan zamannya. Jadi mereka tetap pembelajaran tapi menggunakan media-media yang ada, dan dulu itu masih menggunakan pos. Yang kedua adalah generasi kedua, yaitu belajar audiovisual melalui radio dan televisi. Ini belum ada sinyal internet seperti itu yang seperti sekarang, sehingga memang audiovisualnya itu menggunakan media radio, dan tentu bedanya dengan mungkin sekarang ya, internet sekarang itu kita bisa berinteraksi dengan orang lawan bicara kita dengan jarak yang jauh. Nah, dulu di generasi ini sudah ada audiovisual, jadi multimedia seperti itu, audio dan visual, tapi tetap tidak bisa berinteraksi. Nah, berganti generasi sampai sekarang itu sudah bisa berinteraksi antar mungkin guru dan muridnya seperti itu dalam teknologi yang disebut dengan internet, dan kita bisa berinteraksi secara langsung ya. Contohnya dengan gurunya ngomong apa sudah bisa langsung didengarkan walaupun jaraknya jauh. Dan tentu generasi keempat, kelima, dan keenam ini sudah masuk di teknologi yang mobile. Mobile itu bukan berarti HP ya, bukan, tapi mobile itu bisa dibawa kemana-mana. Mobile itu artinya sebagai pengguna kita nggak harus ada di depan laptop, di depan komputer yang ada di meja, tidak, tapi kita bisa gunakan dan bisa kita genggam dan kita bisa sakukan dan kita bisa bawa kemana-mana. Ini adalah perkembangan PJJ dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi seperti itu sampai adanya sekarang. Oleh karena itu, teknologi yang seperti ini harus kita pahami bahwa ini adalah hal yang sudah luar biasa. Di tahun 2024 ini kita bisa menggunakan teknologi internet audiovisual yang tak tarafnya itu sampai ke mobile seperti itu. Itu sangat luar biasa. Kalau kita flashback untuk mungkin pembelajaran yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu adalah kalau kita membahas tentang perkembangan PJJ. Nah, kalau kita soal inovasi, ini mungkin kita bisa berbicara lebih panjang ya, seperti itu. Yang pertama adalah masih ada masalah dalam sistem dan penyelenggaraan PJJ, baik kualitas, pemerataan, akses, efisiensi, dan efektivitas. Kalau kita berkaca pada tahun sekarang 2024, ya, sebenarnya kalau ditanya ya, anak-anak itu gimana? Kalau ada Zoom, ada Google Meet, itu memperhatikan enggak sih? Apakah bisa ilmu itu diserap dengan baik sih? Itu jadi pertanyaan. Walaupun teknologi sudah sangat maju sekali tadi generasi-generasinya, apakah itu sangat bisa atau kualitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan? Karena memang contoh nih, jenengan pas ketika COVID itu merasakan sendiri ya bahwa memang harus fokus di depan laptop ataupun HP, kemudian juga ya tidak ada aktivitas yang se up to date ketika memang bertemu langsung di kelas seperti itu. Itu kan walaupun perkembangan zamannya bagus, tapi perlu kita tanyakan kualitasnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif ini, kita tahu ya bahwa memang pembelajaran itu mungkin kita ulang lagi. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mengalami langsung seperti itu, dan juga interaksi. Itu yang terjadi. Jadi walaupun mungkin banyak guru, banyak dosen menggunakan Zoom, menggunakan e-learning, menggunakan Google Meet, tapi kalau tidak ada pengalaman langsung dari siswa atau mahasiswa yang terlibat dalam pembelajaran itu, maka tidak akan terjadinya yang namanya kualitas yang bagus. Itu yang terjadi. Itu yang menjadi kendala kita. Selain itu, nah ini kita masuk yang topik yang kedua, inovasi dalam PJJ. Pemanfaatan IT, pengelolaan, program pendaftaran, dan evaluasi itu yang sangat masih belum bisa kita pertanggungjawabkan. Walaupun ya teknologi udah bagus. Ini jadi hal yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau kita mau menyelenggarakan PJJ, khususnya online ya, ataupun blended learning, yang itu menggabungkan antara yang kita harus menggunakan teknologi, maka kita harus cari kualitasnya. Dan kita harus juga tahu bagaimana cara
ini diprogram, ini berjalan dengan baik. Karena itu penting ya, seperti itu. Dan kemudian juga bagaimana kita buat konten. Jadi biasanya e-learning itu menggunakan cloud computing. Cloud computing itu seperti Google Drive ya. Jadi penyimpanan tapi di bukan, kalau dulu ada flash disk, ada HP, tapi sekarang menggunakan cloud computing, maupun Google Drive dan seterusnya. Kita harus tahu dan bisa menggunakan itu. Jangan sampai ya jenengan mungkin jadi guru tidak tahu apa-apa tentang cloud computing seperti itu, ataupun yang lain untuk membuat konten. Ya, itu sangat tidak bagus. Oleh karena itu, inovasi dalam PJJ ini, karena perkembangan zaman sudah bagus, maka harus dibarengi dengan kualitas. Kualitas itu bisa dalam pembelajarannya, harus ada pengalaman belajar dan interaksi, ataupun dengan SDM penyelenggara, baik dosen atau gurunya, dan juga dari mahasiswa atau muridnya. Dosennya udah, ini nanti presentasi di learning ya, nanti seperti ini, tapi tidak dikerjakan dengan baik karena tidak tahu mahasiswanya. Itu penting. Itu hal yang perlu kita harus pastikan, bahwa perlu kita jembatani hal seperti itu agar PJJ kita dapat berjalan dengan bagus, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini kita coba belajar sedikit tentang blended learning ya. Tadi kita udah tahu ya bahwa blended learning itu adalah gabungan antara pembelajaran yang bersifat online dan juga offline, seperti itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi itu yang mungkin yang warna hijau ya. Jadi komunikasinya adalah sinkronus dan asinkronus. Contoh nih, ada dosen biasanya bertemu di kelas secara langsung atau tatap muka secara langsung seperti itu. Kemudian share tugas kelompok atau bukan tugas individu seperti itu di grup. Maka itu sudah termasuk yang namanya blended learning. Tidak hanya offline ketemu, tapi juga online. Tidak hanya sinkronus, yang sinkronus itu bertemu langsung ya, baik itu secara offline atau online, tapi intinya bertemu langsung, real time pada waktu itu. Tapi juga asinkronus itu tidak bertemu langsung, tapi kita terhubung tapi tidak bertemu langsung. Nah, itu juga perlu diperhatikan bahwa blended learning itu bukan hanya gabungan antara online dan offline, tapi komunikasinya itu bisa berupa sinkronus ataupun asinkronus. Sinkronus itu bertemu langsung, baik online ya, seperti Zoom seperti itu, atau mungkin video call, ataupun asinkronus. Jadi asinkronus itu ketika pesannya itu interaksinya tidak secara langsung karena memang tidak langsung bertemu. Tapi contohnya dengan WA seseorang itu kan asinkronus karena mungkin dilihatnya 5 menit kemudian atau mungkin 1 jam kemudian. Jadi tidak langsung. Tapi ini sinkronus itu langsung atau real time. Itu blended learning. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita juga garis bawahi tentang penyelenggaraan blended learning. Okay. Jadi mungkin ya ini semoga kelihatan ya karena memang agak gelap. Jadi pertama adalah kombinasi tatap muka dan online. Ini sudah jelas mungkin sudah kita bahas. Yang kedua adalah tatap muka di kelas atau lab atau bank atau studio. Nah, bisa saja tatap mukanya itu ada di lab, di kelas dan seterusnya. Yang ketiga adalah e-learning, materi pembelajaran, kuis, diskusi, chat, video call, jadi bisa menggunakan metode setelah ada di kelas seperti itu, ada di bengkel atau di lab ataupun studio seperti itu. Tugas, chat ataupun yang lain, pembelajaran yang lain, atau mungkin penjelasan video seperti ini itu diletakkan dosen ada di e-learning untuk diakses mahasiswa. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari blended learning. Tidak hanya e-learning ya, e-learning itu bukan aplikasi ya, tapi e-learning itu adalah media. E-learning itu banyak, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Classroom, itu bisa. Bahkan menggunakan WA juga bisa. Tapi intinya adalah menggunakan pembelajaran yang elektronik atau online seperti itu. Nah, ini ada contohnya, ada menggunakan Twitter, juga ada blog dan seterusnya. Itu adalah elektronik. Jadi jangan sampai kita sampai di sini ya, di pertemuan yang ketiga ini. E-learning itu adalah
aplikasi, bukan. E-learning adalah medianya. Medianya banyak nanti aplikasi implikasinya banyak. Ada Facebook, ada Zoom, ada Google Classroom, ada Google Meet, banyak sekali. Ada blog seperti itu. Itu sama. Itu adalah semuanya itu e-learning. E-learning itu bukan aplikasi, tapi ada platform ataupun mungkin cara untuk penyelenggaraan pembelajaran yang berupa online seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa coba lihat lagi. Nah, mengapa harus blended? Nah, ini mungkin tentu setelah kita tadi sudah saya jelaskan dikit ya, tentu kita ada bayangan bahwa memang seharusnya ada blended. Kenapa? Ada kebijakan wajib tatap muka. Jadi biasanya beberapa kampus itu memungkinkan ada blended learning untuk menginisiasi mahasiswa yang jarak jauh seperti itu. Tapi juga memang ada peraturan yang memayungi bahwa harus pertemuan secara offline. Itu kenapa ada blended seperti itu. Jadi tidak full online tapi bisa bertemu. Ini biasanya digunakan untuk mahasiswa yang universitas terbuka, yang mahasiswanya itu dia juga bekerja di suatu tempat. Jadi ketika mungkin hari biasa dia bekerja tapi menggunakan online pembelajarannya, kemudian di Sabtu Minggu dia datang ke kampus untuk pembelajaran secara langsung. Nah itu juga termasuk dalam blended learning seperti itu. Kemudian juga contoh nih, kalau ada namanya praktek jurusan-jurusan yang ada prakteknya, contohnya di PVTU itu pasti ada praktek. Nah itu nggak mungkin online, ya nggak sih? Contoh jenengan servis sepeda motor ataupun mungkin kelistrikan itu nggak mungkin online, pasti harus ada praktek. Oleh karena itu penting untuk bertemu offline, sehingga tidak full online tapi bisa offline seperti itu. Dan banyak sekali itu aplikasinya. Nah ini alasan yang paling masuk akal kenapa harus blended. Jadi yang pertama peraturan, yang kedua beberapa mata kuliah atau beberapa prodi yaitu ada yang harus praktek seperti itu. Itu yang penting. Kenapa harus ada blended? Jadi tidak semuanya online. Oke. Nah kemudian ini yang terakhir ya, ini adalah model dari blended learning. Nah, seperti itu. Di sini ada hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka di kelas. Tentu blended itu adalah gabungan antara online dan offline, maka ada tatap muka di kelas. Dan kemudian juga yang biru ini itu ada online-nya seperti apa. Jadi ada tatap mukanya, ada online-nya. Tentu dua ini dihubungkan dengan satu hal, yaitu adalah tugas laporan ataupun baik kelompok ya maupun mandiri itu digabungkan dari itu. Jadi ada tatap muka secara offline langsung, ada yang online. Nah, penggabungannya atau korelasinya itu biasanya adalah di tugasnya yang dibuat dalam bentuk online seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sebelumnya. Kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum.